Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, langsung saja ya di pembahasan Bang Ud pada video kali ini. Bang Ud akan memberikan update. Ya, kalau update mungkin sebenarnya sudah agak sedikit basi ya. Jadi mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan review dari penampilan Veda di ronde ketiga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Ramadipa tentunya ya sob, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kemarin di Aragon, Spanyol. Di sini kita akan mencoba menganalisa, Bang Ud akan mencoba menganalisa mengenai penampilan Veda di ronde ketiga kemarin. Apakah setelah Veda mengalami cedera di ronde pertama Estoril Portugal pada ajang balapan Junior GP, penampilan Veda ini menjadi menurun di ronde ketiga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di Aragon, Spanyol kemarin ya sob. Sebab di ronde kedua ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda harus absen dikarenakan sedang melakukan pemulihan pasca cedera dan juga pasca melakukan operasi. Karena kemarin setelah Veda mengalami cedera, Veda harus menjalani operasi ya sob untuk melakukan pemulihan terhadap retak di tulang fibula kaki kanan Veda yang diakibatkan terjatuh pada saat ronde pertama ajang balapan Junior GP. Disinilah yang akan menjadi kuncinya dari pembahasan ini sob. Dimana kalau bangun melihat ya sob, ternyata memang ada dua mata sisi ketika kita membicarakan mengenai Veda, seperti melihat dua sisi mata uang ya sob. Jadi tidak sedikit sobat-sobat Balamania yang memberikan dukungan kepada Veda, dan juga ada juga ternyata sob dari beberapa pihak yang ketika Veda ini penampilannya tidak sesuai ekspektasi, maka selalu saja mencoba mencari-cari kesalahan dari Veda. Nah, karena kalau misalnya kita melihat pembalap Indonesia saat ini, memang Veda yang menjadi tumpu perhatiannya ya sob. Sebab dari penampilan Veda ketika diorbitkan pada ajang balapan Asia Talent Cup, kemudian naik lagi ke level Eropa di program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan tahun ini ikut serta juga di ajang balapan Junior GP. Memang bisa kita mengatakan selama ini baru kita melihat pembalap Indonesia yang memiliki potensi untuk bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang sudah memiliki jam terbang cukup banyak di ajang balapan program Road to MotoGP, baru terlihat di dalam diri Veda Ega Pratama. Oleh karena itu, banyak sekali sobat-sobat Balamania yang memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap penampilan Veda untuk bisa meraih hasil yang baik ataupun hasil yang maksimal di setiap ronde ataupun di setiap sesi balapan yang ia ikuti di ajang balapan program Road to MotoGP. Nah, di sini akhirnya dengan ekspektasi tinggi tersebut, maka tidak sedikit juga dari sobat-sobat Balamania ataupun dari netizen-netizen lainnya ya sob yang mencari-cari alasan ketika Veda penampilannya ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal kalau menurut Bang Ud secara pribadi ya sob, melihat penampilan Veda selama ini, di mana kita bisa membandingkan pembalap Indonesia yang apple to apple dengan Veda. Maksudnya dengan usianya yang masih sangat belia sob, tetapi Veda sudah bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang sudah memiliki jam terbang jauh di atas Veda. Walaupun pembalap tersebut misalnya ya baru balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi balapan tersebut dilaksanakan di Eropa, dan tentu saja beberapa pembalap Eropa mereka ini sudah memiliki jam terbang balapan di sirkuit-sirkuit tersebut ataupun memiliki jam terbang menghadapi rival-rival yang mungkin mereka ini sudah familiar di ajang balapan tersebut. Sedangkan Veda di tahun 2025 ini baru tahun keduanya sob, mengetahui bagaimana kultur balap di Eropa dan juga mengetahui bagaimana karakteristik sirkuit balapan di Eropa maupun budaya serta bagaimana cuacanya juga di Eropa ya sob. Tetapi di musim pertamanya di tahun 2024 kita melihat bagaimana Veda bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa mendapatkan hasil yang mungkin kalau bisa Bang Ud katakan hasil tersebut sudah merupakan hasil yang sesuai ekspektasi dari beberapa sobat balap mania semuanya. Bahkan dari Bang Ud sendiri kemarin di tahun 2024
ekspektasinya ini dari Veda ya, itu kalau menurut Bang Ud sudah memenuhi lah ya sob. Tetapi di tahun 2025 ini dengan penampilan Veda yang cukup apik, yang cukup cemerlang di tahun 2024, maka tidak sedikit juga dari sobat-sobat balap mania yang meningkatkan lagi ekspektasinya terhadap Veda. Banyak yang berharap Veda bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih baik, bisa mengalahkan pembalap Eropa, apalagi mengalahkan pembalap dari Spanyol dan juga pembalap dari Asia Tenggara lainnya. Namun yang mereka tidak ketahui ya sob, Veda ini adalah pembalap yang masih belia. Jadi kalau menurut Bang Ud, di level Veda ini adalah level bagaimana dia harus mencari bukan mencari kesalahan ya, tetapi mencari bukan maksud Bang Ud, bukan Veda ini harus mencari kesalahan, tetapi bagaimana Veda ini harus belajar dari kesalahannya. Nah, jadi dari situ bisa kita nilai sob. Kalau misalnya ya, ini contohnya saja ya sob, ada beberapa pembalap di level Grand Prix, di kelas Moto3, di kelas feeder lah kita bahas terlebih dahulu ya. Ada beberapa pembalap yang memang mereka ini bisa bersaing dan juga bisa meraih hasil maksimal, bahkan bisa meraih gelar juara dunia di kelas tersebut. Tetapi ketika naik level ke kelas yang lebih tinggi, ke kelas Moto2, kita melihat bagaimana pembalap-pembalap tersebut susah bersaing. Nah, ini mungkin ya sob bisa terjadi karena mereka ini terlalu memaksakan diri mereka untuk bisa menang, untuk bisa meraih hasil yang podium di setiap rondenya, tanpa mereka memikirkan bagaimana mereka harus belajar dari setiap kesalahan, ataupun bagaimana belajar untuk memahami situasi dari segalanya ya sob, dari motor, dari tim, dan juga dari cara memberikan masukan kepada kru dan tim, sehingga mereka bisa memaintain mentalitas mereka baik di dalam sirkuit ataupun di luar sirkuit, sehingga nantinya ketika naik ke level yang lebih tinggi lagi, ketika menghadapi situasi yang sulit, mereka ini sudah terbiasa dan juga sudah bisa untuk bisa cepat beradaptasi dan bisa menguasai situasi tersebut untuk nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal pula. Nah, itulah yang harus kita lihat dulu dari Veda, di mana seperti contohnya Marc Marquez juga ya sob, di kelas 125cc kita melihat Marc Marquez sering sekali terjatuh sob ketika balapan di kelas pemula pada saat ia memang masih sangat belia ya. Ketika itu masih menggunakan motor 2 tak di kelas 125cc. Nah, di situ kita melihat Marc Marquez banyak sekali belajar dari kesalahannya, dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Marc Marquez berada di posisinya pada saat ini. Dan inilah yang menurut Bang Ud yang ada pada diri Veda ya sob. Dimana kalau sebenarnya Bang Ud melihat kemarin di ronde ketiga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda yang sudah bisa mendapatkan hasil maksimal di sesi kualifikasi, yaitu mendapatkan pole position. Tetapi di video Bang Ud sebelumnya Bang Ud membahaskan ya sob, bagaimana untuk endurance Veda ya, karena Veda ini baru saja menjalani operasi pasca mengalami retak di tulang kaki kanan fibulanya ya sob. Retak di kaki, ini Bang Ud kok jadi belibet juga ya, maksud Bang Ud, retak di tulang fibula kaki kanannya. Nah, untuk menjalani penyembuhan di pasca operasi tersebut tentu saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi Veda setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan lebih kurang, Veda harus kembali ke Eropa untuk mengikuti ajang balapan di Junior GP yang kemarin yang sudah dilaksanakan, dan kita melihat bagaimana Veda berusaha mati-matian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tetapi karena tentu saja ya sob, Veda tidak akan mengatakan, nah ini yang Bang Put salutnya dari Veda. Walaupun dia mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi Veda tidak menyalahkan proses penyembuhannya. Tidak sama sekali sob. Coba lihat dari beberapa media yang sudah mewawancarai Veda mengenai hasil balapan Veda, baik di Junior GP ataupun kemarin ya sob yang baru saja dilaksanakan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Veda mengatakan dia akan belajar dari kesalahannya, dan tidak sama sekali Veda mengatakan bahwa dia sedang masa penyembuhan, masih melakukan proses penyembuhan, jadi dia tidak bisa tampil maksimal. Tidak sama sekali Veda mengatakan ini sob. Tetapi kalau dari analisa Bang Ud yakin bahwa memang Veda kemarin pada saat balapan di Junior GP dan juga kemarin di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda masih menjalani balapan dengan rasa nyeri yang cukup teramat di kaki kanannya. Sebab hal ini juga sudah Bang Ud alami. Kalau Veda mengalami retak pada kaki kanannya ya, pada fibula kaki kanannya. Sedangkan Bang Ud itu hanya mengalami terkilir sob. Jadi Bang Ud ini sempat terkilir lebih kurang 1 bulan sebelumnya ya sob. Lebih kurang 1 bulan sebelumnya ini kaki kanan Bang Ud juga terkilir. Dan sampai dengan saat ini rasa nyerinya itu masih terasa sob. Jadi masih belum bisa pulih 100%, belum bisa memiliki kekuatan 100% pada kaki kanan Bang Ud. Dan inilah yang kenapa Bang Ud mengatakan
Jadi bukan hanya sekedar bahwa mengatakan menjadi alasan ya bahwa ya kalau Veda mengatakan kesalahan berarti ya memang dia melakukan kesalahan. Berarti bukan karena kaki kanannya sakit, karena tidak ada keluar dari mulut Veda bahwa pada saat hasil balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan Junior GP tidak maksimal, Veda ini mengalami ataupun menderita nyeri pada kaki kanannya. Nah, memang Veda tidak mengatakannya sob, tetapi dari pengalaman Bang Ud secara pribadi yang lebih kurang 1 bulan kemarin sob mengalami cedera terkilir di kaki kanan karena terjatuh dari tangga ya sob. Nah, ini saja terkilir sudah luar biasa sakitnya sob, dan bahkan penyembuhannya itu lebih kurang 1 bulan lebih, itu masih terasa nyerinya. Bagaimana Veda yang mengalami retak di kaki kanan, di fibula kaki kanannya ya sob, bahkan harus menjalani operasi. Nah, ketika balapan di Junior GP kemarin kita melihat bagaimana Veda berusaha tampil maksimal dengan menusuk ke barisan tengah dan berusaha masuk ke barisan depan pada awal-awal balapan. Namun sayangnya di pertengahan lap ya, di pertengahan balapan Veda mulai kedodoran, dan ini tentu saja adalah efek dari cedera di kaki kanan Veda yang masih belum pulih 100%. Tetapi Veda tidak mencari alasan bahwa hasil tidak maksimalnya karena dia mengalami cedera ataupun mengalami nyeri ya pada kaki kanannya, tidak sama sekali. Yang inilah yang bangun salutnya dari Veda. Dan kemarin juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup begitu juga. Veda tidak pernah menyinggung sama sekali masalah kaki kanannya ya, nyeri di kaki kanannya. Tetapi dari pengalaman Bang Ud yang sudah mengalami secara langsung juga terkilir di kaki kanan, memang harus menjalani proses pemulihan itu lebih kurang 1 bulan, dan 1 bulan lebih itu pula sob masih merasa nyeri yang luar biasa pula di kaki kanan. Jadi bagaimana dengan Veda ya sob? Dia tidak sama sekali menyinggung masalah nyeri, tetapi Bang Ud yakin kemarin pada saat Red Bull MotoGP Rookie Cup dan sebelumnya juga Bang Ud sudah membahas bahwa yang menjadi pertanyaannya apakah Veda bisa bertahan, endurance Veda bisa bertahan kaki kanannya ya hingga akhir balapan, walaupun dia sudah mendapatkan catatan waktu yang maksimal di sesi kualifikasi. Nah, inilah yang akhirnya terjadi, di mana pada saat balapan race ke-1 dan race kedua kita melihat ya sob, Veda sempat memimpin balapan, tetapi seringkali kita melihat beberapa kali ya Veda ini agak sedikit melebar ketika masuk dan keluar dari tikungan, apalagi tikungan ke kanan, di mana memang ketika memasuki tikungan, apalagi tikungan ke kanan ya, Veda harus memaksimalkan pijakan pada footstepnya untuk mendapatkan grip yang maksimal kuda pada saat menikung, sehingga cornering speednya ini akan lebih maksimal. Tetapi kemarin terlihat sekali sob, Veda begitu kesulitan, begitu berusaha ya untuk bisa maksimal ketika memasuki tikungan ke kanan ataupun memasuki tikungan yang panjang ya sob. Tetapi kita melihat Veda sedikit out, dan tentu saja ini dari analisa Bang Ud bukan mencari alasan, tetapi ini memang yang sudah Bang Ud alami sendiri ya sob, bahwa cedera di kaki kanan Veda itu pastinya adalah efek yang menyebabkan Veda tidak bisa memaksimalkan cornering speednya, hingga pada akhirnya kemarin di race ke-1 dan race kedua Veda hanya mampu finish di posisi keempat. Tetapi kalau menurut Bang Ud, penampilan Veda kemarin sudah cukup baik dengan cedera yang sudah dialami oleh Veda di balapan sebelumnya, dan hanya memakan waktu 1 bulan. Veda harus kembali melaksanakan balapan seminggu sebelumnya di Junior GP, kemudian seminggu setelahnya di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Veda berusaha memberikan yang terbaik untuk sobat-sobat balapannya semuanya, untuk admin, dan juga tentu saja untuk pihak-pihak yang sudah mendukung Veda. Begitu juga dengan Ramadipa, kita melihat ya sob, bagaimana Ramadipa sudah menunjukkan kepercayaan diri yang sudah meningkat dari ronde sebelumnya. Karena dari sesi kualifikasi kita melihat Ramadipa sudah mulai masuk di barisan tengah, bahkan pada saat balapan juga ya, dengan pengalamannya yang baru tahun ini balapan menggunakan motor KTM dan juga baru balapan di Eropa, bahkan kemarin menjadi perdana balapan di Aragon untuk Ramadipa ya. Tetapi Ramadipa sudah menunjukkan bahwa dirinya sudah mulai menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang meningkat untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi pada pembahasan kali ini itu saja mungkin yang dapat Bang Ud sampaikan ya sob, bukan ingin bercerita ataupun ingin mencari alasan kenapa hasil Veda mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dari beberapa sobat balapmania, karena kemarin Veda tidak meraih podium. Tetapi kalau dari Bang Ud secara pribadi, hasil Veda kemarin itu sudah merupakan hasil yang cukup baik dengan keadaan Veda yang saat ini ya sob, yang belum pulih 100% pada kaki kanannya. Tetapi dari
ronde sebelumnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, kecepatan Veda itu tidak hilang. Itulah yang menjadi poin kunci, poin pentingnya. Semoga saja di next ronde Veda sudah akan pulih 100% untuk mendapatkan hasil yang maksimal di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena kalau kita melihat bagaimana penampilan Veda yang berusaha tampil maksimal, yang berusaha memberikan yang terbaik, pastinya di ronde selanjutnya juga Veda akan tampil 100% lebih baik lagi, sebab dia pasti akan menembus kekecewaannya, karena tentu saja Veda kecewa ya dengan tidak berhasilnya meraih podium setelah mendapatkan pole position di ronde ketiga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup kemarin. Tetapi tentu saja yang lebih penting Veda harus bisa menjaga bagaimana proses pemulihan pada kaki kanannya sehingga tidak merugikan bagi Veda kembali ya sob. Karena jika misalnya cedera kaki kanannya ini semakin parah, tentu saja bisa-bisa Veda akan melewatkan ronde selanjutnya. Dan di sini tampaknya Veda tampil semakin cerdik, yaitu bagaimana dirinya bisa tampil setiap ronde untuk bisa tampil dengan kondisi yang fit 100% pada kondisi kesehatan badan Veda ya sob. Jadi di ronde-ronde selanjutnya Veda akan bisa memberikan penampilan terbaiknya. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat Bang Ut sampaikan pada pembahasan video kali ini. Semoga saja apa yang Bang Ut sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan bagi sobat-sobat balamania semuanya. Dan sekali lagi Bang Ut mengajak sobat-sobat balamania semuanya, apalagi sobat-sobat balamania yang dari Indonesia ya sob, mari kita dukung pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan program Road to MotoGP seperti Veda dan juga Ramadipa, dan juga kita dukung pembalap Indonesia lainnya di ajang balapan dunia ataupun ajang balapan internasional lainnya. Dan untuk keseluruhan dari sobat-sobat balamania yang mendukung channel ini, Abang Un ingin mengajak juga, mari kita mendukung pembalap-balap dari Asia Tenggara yang berlaga di ajang balapan program Road to MotoGP dan juga ajang balapan internasional lainnya, karena mereka tentu saja membawa pride dari Asia, benua Asia Tenggara. Sedangkan kalau kita secara khususnya pastinya akan mendukung pembalap dari Indonesia. Nah, jadi itu saja sob dari Bang Ut. Semoga apa yang mau sampaikan ini bisa berkenan bagi sobat-sobat balamania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ut di video kali ini, Bang Ut mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Bang Ut ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.